Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah, para hadirat, ibu-ibu dan saudari-saudari jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat. Bersalawat dan mengucapkan salam hendaknya senantiasa membasahi lisan-lisan kita, sehingga kita harapkan dengan hal tersebut kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan adab dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang wanita salihah, di mana kita bisa tahu bagaimana urgensinya akhlak bagi seorang muslimah. Bagaimana tidak akhlak ini menjadi pemberat timbangan di yaumul akhir nanti. Iya, disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Di sini kita tahu bahwa akhlak yang mulia adalah pemberat timbangan kebaikan seorang hamba di hari kiamat nanti. Ini menunjukkan bahwa akhlak itu mempunyai peranan yang besar di dalam agama kita. Makanya tidak heran manakala akhlak ini di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Disebutkan dalam hadis Usamah bin Syarik, di mana beliau mengatakan, "Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk-duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saking tenang dan heningnya keadaan pada waktu itu, ka'annama ala ru'usina at-thair, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Ma yatakallamu minna mutakallimun, tidak ada seorang pun dari kami yang berani berbicara. Ijja'ahu unasun faqalu,
tiba-tiba ada sekelompok manusia yang bertanya kepada Nabi, "Man ahabbu ibadillahi ilallah?" Kata orang ini, siapa hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Siapa hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, qala ahsanuhum akhlaqan. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Imam Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid. Beliau mengatakan bahwa para perawi hadis ini adalah rawi yang sahih. Iya. Nah, ini menunjukkan keutamaan akhlak. Dan tentu saja akhlak itu akhlak yang mulia bagi seorang wanita muslimah itu bisa diusahakan, bisa diupayakan. Dan seseorang bisa melatih dirinya di atas adab dan akhlak. Maka daripada itu, di sini akan kita sebutkan beberapa kiat untuk memperbaiki akhlak. Ada beberapa kiat untuk apa? Memperbaiki akhlak. Hal yang pertama, kiat pertama untuk memperbaiki akhlak adalah membenahi akidah. Kiat pertama untuk memperbaiki akhlak apa? Membenahi akidah. Iya, mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya antara akidah dengan akhlak? Ya, kita jawab bahwa antara akidah dengan akhlak ini sangat berhubungan erat. Karena orang yang tidak memperhatikan akidahnya, ini akan berimbas pada akhlaknya. Sehingga orang yang perhatian dengan akidahnya, maka itu akan memperbagus dan mempercantik akhlaknya. Iya, makanya akidah itu adalah bagian dari keimanan. Dan orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Sehingga dari sini kita tahu hubungan yang sangat erat antara akidah dengan akhlak. Akidah yang baik maka akan menghasilkan akhlak yang baik pula. Sehingga akidah yang buruk, akidah yang rusak, ini akan melahirkan perangai akhlak yang juga rusak. Makanya tidak jarang orang yang berakidah lurus, maka dia mempunyai sifat-sifat mulia, kejujuran, kesabaran, kesopanan, kesantunan, dan lain sebagainya dari akhlak-akhlak yang mulia. Itu imbas dari akidah yang lurus. Tapi coba lihat orang yang berakidah yang dengan akidah yang menyimpang, maka akan terlihat akhlak-akhlak yang jelek yang muncul pada dirinya. Maka kiat pertama untuk memperbaiki akhlak adalah membenahi akidah. Yang kedua, dari kiat memperbaiki akhlak adalah dengan berdoa. Dengan apa? Dengan berdoa. Iya, di mana doa adalah pintu yang terbuka bagi setiap orang beriman. Pintu doa itu dibuka terus, sehingga kesempatan untuk terus berdoa masih ada pada diri kita selama nyawa masih dikandung oleh badan. Dan doa itu ibadah yang Allah perintahkan dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nabi SAW orang yang paling sering berdoa, meminta kebaikan dunia akhirat. Nah, termasuk dari apa yang diminta oleh Nabi SAW
Nabi meminta supaya diberikan akhlak yang mulia. Nah, di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yaitu doa sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Bunyinya doa ini, nah ini hendaknya kalau bisa dihafalkan. Doa untuk mempercantik akhlak kita. Iya. Untuk memperbagus akhlak kita. Doanya berbunyi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Artinya, ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik. Kemudian lanjutan doanya, la yahdi li ahsaniha, la yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali engkau. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali engkau. Saya ulangi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik, tidak ada yang menunjukinya kecuali engkau. Kemudian lanjutannya, wasrif anni sayyi'aha, wasrif anni sayyi'aha. Jauhkanlah aku dari akhlak yang jelek. Wasrif anni sayyi'aha. Jauhkanlah aku dari akhlak yang jelek. La yasrifu anni, la yasrifu anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat menjauhkan, tidak ada yang dapat menjauhkannya kecuali engkau. Tidak ada yang dapat menjauhkannya kecuali engkau. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadisnya, doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku akhlak yang baik, tidak ada yang bisa menunjukinya kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang dapat menjauhkannya kecuali engkau. Maka kiat yang kedua untuk bisa memperbaiki akhlak adalah dengan berdoa. Yang ketiga, dari kiat untuk membenahi akhlak, kiat untuk memperbaiki akhlak adalah dengan bersungguh-sungguh. Al-jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh. Yani berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan akhlak yang mulia. Kesungguhan ini dari faktor penentu yang dengannya Allah akan bukakan kepada kita pintu akhlak-akhlak yang mulia sehingga menghiasi diri-diri kita. Ya, Allah berfirman di dalam Quran di surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, ya, maka benar-benar akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah lama'al muhsinin. Allah itu benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, kata Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma bahwa orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan, maka Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan menuju atau meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka untuk bisa memperbaiki akhlak, maka bersungguh-sungguhlah dalam memperbaikinya. Yang keempat, untuk bisa memperbaiki akhlak adalah dengan merenungi Al-Quran dan Sunnah. Apa? Merenungi Al-Quran dan Sunnah. Iya. Karena orang yang senantiasa bukan sekedar membaca, tetapi merenungi, berusaha memahami, menghayati Al-Quran dan Sunnah, ya, di mana di sana ada anjuran untuk berakhlak, ya, dan keutamaan orang yang berakhlak, maka itu akan memotivasi dia untuk berakhlak, dan dia akan berusaha untuk bisa mewujudkan akhlak yang mulia pada dirinya. Ya, berbeda dengan orang yang hatinya mati, berpaling dan angkuh dari Quran dan Sunnah, tidak mau memperhatikan ayat-ayat Quran dan Sunnah, maka dia akan jauh dari akhlak yang mulia. Maka kiat untuk memperbaiki akhlak, banyak-banyak merenungi Al-Quran dan Sunnah. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita belajar. Kecuali dengan kita belajar, ya, supaya kita bisa paham Quran dan Sunnah itu dengan baik. Kemudian yang terakhir, kiat yang kelima untuk bisa berakhlak dan memperbaiki akhlak adalah dengan berteman dengan orang yang baik akhlaknya. Berteman dengan siapa? Orang yang baik akhlaknya. Kenapa begitu? Karena orang akan terpengaruh dengan siapa yang menjadi temannya. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, kata Nabi apa? Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu, ya, berada di atas agama teman dekatnya. Maka kata Nabi, falyanzur ahadukum mayyukhalil. Maka perhatikan oleh kalian siapa yang menjadi teman kalian. Betapa banyak orang yang akhirnya menyimpang, ya, dan tersesat dari agama, dari jalan Allah, gara-gara pergaulan yang tidak baik, pergaulan bebas. Akhirnya karena hal tersebut, ya, dia pun terjerumus ke dalam perkara yang tidak baik. Nah, maka penting kiranya selektif di dalam memilih teman, di dalam berkawan, ya, tidak sembarangan, karena teman itu sangat mempengaruhi. Ya, orang Arab berkata as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarikmu. Kalau temanmu baik, maka dia akan menarikmu kepada kebaikan. Kalau temanmu buruk, maka dia akan menyeret kamu di dalam keburukan juga. Ya, inilah 5 kiat agar kita bisa memperbaiki akhlak kita. Inilah 5 kiat agar kita bisa memperbaiki akhlak kita. Nah, dan seseorang muslimah, dia dituntut untuk berakhlak, baik itu perbuatannya maupun tutur katanya. Nah, di antara yang harus dia luruskan di dalam akhlaknya juga adalah dia senantiasa menjaga lisan. Seorang wanita muslimah, dia perlu apa? Menjaga lisannya. Apa maksudnya menjaga lisan? Apakah lisan itu dipegangi, dijaga, ya, atau diberikan vitamin supaya lisannya kuat, atau bagaimana? Apa maksudnya? Ya, maksudnya menjaga lisan agar jangan sampai keluar darinya tutur kata yang tidak baik. Betapa banyak orang yang celaka karena lisannya. Iya. Dan lisan ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dengan lisan kita bisa berbicara, dengan lisan kita bisa mengungkapkan kata-kata. Iya. Nah, Allah berfirman dalam Quran, alam naj'al lahu ainain,
wa lisanan wa syafatain. Bukankah kata Allah, kami jadikan untuk manusia ada dua mata, kemudian lisan dan dua bibir. Sebagaimana dalam surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Iya. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Dengan cara apa? Kita pergunakan lisan kita untuk berbicara pembicaraan yang baik. Bertutur kata dengan tutur kata yang sopan. Ya, jangan berbicara dengan pembicaraan yang kotor, yang tidak baik, mencela, memaki, mengadu domba, menggibah, menggunjing saudaranya, memfitnah saudaranya, dan lain sebagainya. Dari afatul lisan, dari penyakit-penyakit lisan yang terkadang tidak sedikit para wanita terjerumus ke dalam hal-hal yang semacam ini. Iya, makanya Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, "Mayyatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Kata Nabi, siapa yang menjamin kepadaku, dia jaga lisannya dan dia jaga kemaluannya, maka aku jamin baginya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku jamin surga, kata Nabi. Iya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pergunakanlah lisanmu dengan baik dalam rangka mentaati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan lisan untuk membaca Al-Quran. Gunakan lisan untuk berzikir kepada Allah. Gunakan lisan untuk berdakwah di jalan Allah. Gunakan lisan untuk kita memasukkan kegembiraan-kegembiraan ke dalam hati saudara kita. Dan jaga lisan-lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Iya. Karena lisan ini kelak akan ditanyai oleh Allah pada hari kiamat. Lisan kita ini, lidah kita ini, nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Disebutkan di dalam Quran, Allah menyatakan di surat An-Nur ayat 24, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Kata Allah, pada hari kiamat, ya, lidah, tangan dan kaki mereka kelak akan menjadi saksi, ya, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Iya. Maka ini dari hal yang menuntut kita untuk apa namanya? Untuk, ya, menjaga lisan kita. Setiap yang keluar dari lisan ini akan dicatat oleh malaikat. Allah menyatakan dalam Quran, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kalimat yang dilontarkan melainkan padanya ada malaikat raqib dan malaikat atid yang mencatat apa yang kita ucapkan. Iya, apa yang kita ucapkan. Maka hati-hati dalam berucap, karena kita diawasi oleh Allah. Ucapan kita dicatat sama malaikat. Maka tidakkah kita berhati-hati dalam berucap? Ya, makanya Rasulullah pernah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya apa? Hendaknya dia berkata dengan kata-kata yang baik atau dia diam. Ya, diam itu lebih selamat ketimbang dia, ya, salah dalam mengucapkan kalimat. Akhirnya apa? Akhirnya hal tersebut terkadang bisa menjerumuskan dirinya sendiri. Ya, dosa itu kebanyakannya berawal dari lisan. Maka benarlah sabda Nabi, "Aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi." Kata Nabi, kebanyakan dosa dan kesalahan anak cucu Adam itu bersumber dari lisannya. Itu bersumber dari mana? Dari lisannya. Iya. Nah, ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, bagaimana caranya
supaya kita bisa menjaga lisan kita, ada 4 yang perlu kita perhatikan supaya kaum muslimat bisa menjaga lisannya. Pertama, perhatikan tujuan dan niat kalian saat berbicara. Apa tujuannya? Apa niat kalian? Ya. Nah, karena niat dan tujuan ini akan menentukan pembicaraan kita dan apa yang keluar dari lisan kita. Ya, sehingga berbicara jangan asal ceplas-ceplos begitu. Iya. Jangan asal berbicara tanpa dipikir dulu. Ya. Makanya dari nasihatnya Imam Syafi'i, "Idza takallamta fafakkir." Kata Imam Syafi'i, kalau kamu mau berbicara, maka berfikirlah terlebih dahulu. Kalau kamu mau berbicara, kata Imam Syafi'i, berfikirlah terlebih dahulu. Yani yang kau mau ucapkan itu kau pikirkan dulu. Ya, apakah itu baik atau tidak? Kalau nampak itu baik, maka berbicaralah. Tapi kalau kamu tidak nampak baik atau ragu, maka kata Imam Syafi'i, diamlah. Diamlah sampai nanti kamu bisa pastikan ya hal itu baik. Nah, baru kamu berucap dengan kebaikan. Iya, maka untuk bisa menjaga lisan kita, pertama apa? Perhatikan tujuan dan niat kita saat berbicara. Yang kedua, ya, apa kandungan makna dari ucapan yang kita ucapkan itu? Kandungan makna ucapan kita, perhatikan itu. Nah, sehingga dari sana kita akan lebih selektif di dalam bertutur kata, di dalam mengolah, di dalam merangkai kata, ya. Karena kita memperhatikan makna dari ucapan kita. Nah, ya, karena setiap kata yang terlontar itu tidak bisa ditarik kembali, ya. Maka kita harus pandai-pandai merangkai kata-kata yang menyejukkan hati orang yang mendengarkannya. Yang menyejukkan hati orang yang mendengarkannya. Nah, kemudian yang ketiga, perhatikan kelembutan dalam bertutur kata. Iya, kelembutan di dalam bertutur kata. Karena terkadang ada kata-kata yang diucapkan mungkin ya bagus, tetapi karena tidak ada kelembutan dalam kata-kata tersebut, sehingga orang terkadang ya menyangkanya dengan sangkaan yang tidak baik. Ya, maka harus ada kelembutan di dalam tutur kata, kesantunan di dalam tutur kata. Terlebih kalau berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Ya, ketika dia berbicara kepada yang lebih tua, dia harus hormat. Ya, karena apa? Dia lebih tua, sementara kamu muda. Kamu harus hormat kepada yang tua. Ya, kamu harus muliakan orang tua. Nah, baik itu orang tua kita sendiri ataukah orang tua yang ada di sekitar kita, yang usianya lebih tua daripada kita. Hormati dia. Ya. Nah, dari sana kata-kata kita harus kita olah. Jangan berbicara dengan orang yang lebih tua umurnya, ya. Itu pembicaraan kita sama seperti teman-teman yang setara dengan kita. Harus dibedakan. Ya, harusnya dibedakan. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, ya, efek dari ucapan kita itu harus kita perhatikan. Bisa jadi ucapan kita benar, ya, namun terkadang, ya, dikarenakan ucapan tersebut belum siap diterima oleh orang, akhirnya berefek yang tidak baik. Ya, terkadang ya, ucapan baik itu, ya, kalimat yang benar itu, ya, tidak harus langsung kita ucapkan sekarang juga, ya. Tetapi mungkin pada waktunya, di saat yang tepat kita ucapkan, ya, baru bisa membuahkan efek yang baik. Ya, terkadang nasihat bisa ditolak dikarenakan waktunya yang kurang tepat. Terkadang nasihat bisa ditolak dikarenakan waktunya kurang tepat. Ya. Nah, maka kita harus pandai-pandai memperhatikan waktu atau memperhatikan sikon, situasi dan kondisi ketika berbicara. Ya. Perhatikan orang di sekitarmu, apakah dia lagi bersedih atau lagi bergembira. Nah, ya, perhatikan keadaan-keadaan yang seperti ini sehingga kita pun
di dalam berucap, ya, di dalam bertutur kata, ya, apa namanya, bisa ya membuat orang tidak tersinggung. Karena betapa banyak dari ucapan orang tersinggung dengan kata-kata kita, dengan ucapan kita. Ya, betapa banyak dengan ucapan itu membuat orang akhirnya tersinggung, kemudian akhirnya marah, akhirnya membenci dan memusuhi. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Ya, maka ucapan itu harus kita perhatikan. Jangan sampai ucapan yang keluar pada diri kita ucapan-ucapan yang justru akan membinasakan kita, wal iyadu billah. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka itu dari hal yang membantu kita untuk kita berakhlak mulia. Jaga lisanmu. Iya, jaga lisanmu, ya. Karena terkadang orang itu bisa dinilai akhlaknya baik atau tidak dari tutur katanya. Dari tutur katanya, orang memuji orang lain ketika orang tersebut bertutur kata yang baik, maka orang pun akan berkata, ini orang yang luar biasa akhlaknya. Kenapa? Tutur katanya sangat baik. Tutur katanya sangat baik. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari akhlak yang harus diperhatikan. Kemudian di sini hal yang terakhir yang kami ingin ingatkan, selain menjaga lisan, dari akhlak dan adab seorang wanita muslimah juga, ya, dari perkara yang mesti dia perhatikan, seorang wanita muslimah haram baginya merubah ciptaan Allah, dan haram baginya menyerupai lawan jenisnya. Haram bagi wanita untuk merubah ciptaan Allah, dan haram bagi wanita untuk apa? Menyerupai lawan jenisnya. Ya, tidak boleh merubah ciptaan Allah. Maksudnya apa? Ya, bentuk yang Allah sudah fitrahkan manusia di atas fitrah tersebut, tidak boleh dia rubah. Ya, karena apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan ucapan iblis. Ya, ketika mau merusak anak cucu Adam, apa kata iblis? Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Kata Allah menghikayatkan ucapan iblis. Iblis berkata, aku akan benar-benar menyesatkan mereka, dan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, dan benar-benar mereka merubah ciptaan Allah. Maka barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung baginya selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita dengan kerugian yang nyata. Ia menderita dengan kerugian yang nyata. Nah, maka ini menunjukkan bahwa mengubah ciptaan Allah tanpa izin dari syariat adalah sebuah ketaatan kepada setan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi melaknat wanita yang mengubah ciptaan Allah agar terlihat cantik, maka dia mencukur bulu alisnya. Agar terlihat cantik, dia mengikir gigi-giginya. Iya, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diharamkan, tidak diperbolehkan. Iya, apalagi yang operasi plastik supaya terlihat cantik. Nah, ini merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, supaya dagunya terlihat bagus, maka operasi dagu, ya. Supaya bibirnya semakin tebal, ya, maka operasi bibir tebal. Ya, supaya terlihat lebih cantik. Ya, kemudian terkadang karena pipinya terlihat agak gemuk, ya, agak tembem, ya, maka dia operasi supaya terlihat kayak tirus wajahnya. Nah, ya, masih banyak lagi, ya, upaya-upaya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nah, dan ini perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Tidak boleh. Wanita berhias, bercantik, silahkan.
tetapi jangan sampai melampaui batas, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hal tersebut tidak diizinkan di dalam agama kita. Ayatnya sudah kita bacakan tadi, ya, hadisnya juga sudah, di mana dilaknat hal-hal yang seperti ini. Nah, maka jangan sampai ya kita merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dikarenakan pengen cantik, ya, pengen terlihat lebih langsing, lebih cantik. Ya, kalau misalnya perawatan biasa, ya, wanita punya perawatan-perawatan, ya, dia punya skincare misalnya, dia punya bedak-bedak, ya, yang bisa mempercantik. Nah, itu diizinkan, diperbolehkan. Tetapi kalau sudah bentuknya operasi merubah secara totalitas, ini yang seperti ini diharamkan di dalam agama kita. Diharamkan di dalam agama kita. Nah, demikian pula apabila seorang wanita menyerupai laki-laki, lawan jenisnya. Disebutkan dalam hadis, la'ana Rasulullah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat ya laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita yang menyerupai laki-laki. Dilaknat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh misalnya wanita ya ingin seperti laki-laki. Ya, rambutnya seperti rambut laki-laki. Karena lagi ngikut tren misalnya, rambut kayak laki-laki, haram hukumnya. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam hadis Rasulullah melarang laki-laki memakai pakaian wanita atau wanita memakai pakaian laki-laki, haram hukumnya. Ya, pada hari ini terkadang ya seorang memakai pakaian wanita laki-laki, wanita pakaian laki-laki, ya, atau sebaliknya untuk perlombaan misalnya, ya, untuk karnaval misalnya, untuk hiburan-hiburan, ya, menghibur diri boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh dengan sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran.